Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai sediaan suspensi yang sebelumnya kita sudah diskusikan ya di pekan lalu mengenai suspensi part 1 kaitannya dengan definisi, pembagian dan bagaimana sistem suspensi itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini mengenai suspensi part 2 seperti yang sudah diberikan learning outcome-nya pada kurs kita di Kalam. Ada beberapa poin penting yang akan kita bahas di dalam suspensi part 2 ini, yaitu mengenai bagaimana perbedaan dua tipe pengendapan dalam sediaan suspensi, yaitu flokulasi dan deflokulasi, dan mengenai pembuatan sediaan suspensi serta bagaimana evaluasi atau in proses kontrol ya dalam pembuatan sediaan suspensi. Ya. Sebelumnya kemarin sudah dijelaskan ya bahwa suspensi ini adalah satu sistem yang secara termodinamika dia tidak stabil. Karena itu untuk memenuhi untuk mengikuti kondisi kesetimbangannya, partikel di dalam sediaan suspensi itu selalu mau meminimalkan energi bebas dengan melakukan penggumpalan ya. Nah, kemudian penggumpalan yang terjadi itu umumnya karena mengikuti pengaruh gaya gravitasi, maka yang terjadi adalah proses sedimentasi atau pengendapan ya. Nah, tentu hal ini akan sulit untuk kita hindari, tapi setidaknya kita bisa minimalkan untuk mencapai kestabilan suspensi dalam aspek fisika ya, di mana partikel-partikel yang terbagi halus tadi tidak saja terlarut, tidak saja menggumpal di satu bagian dalam pendispersinya, tapi juga bagaimana kita mengupayakan agar partikel tadi bisa terdispersi di seluruh bagian pendispersinya. Nah, pengendapan yang terjadi dalam sediaan suspensi itu ada dua tipe ya. Ada tipe flokulasi dan deflokulasi ya. Yaitu tadi karena dia tidak stabil secara termodinamika, sehingga ketidakstabilan ini menyebabkan suspensi sistemnya akan terus berusaha untuk menstabilkan dirinya secara termodinamika dengan mengalami pengendapan dan penggumpalan partikel ya. Dan pengendapan ini itu tadi ya, ada yang dikenal dengan tipe flokulasi dan ada yang dikenal dengan deflokulasi. Nah, untuk flokulasi itu sendiri ya terjadi apabila gaya tolak menolak antar partikelnya relatif kecil. Jadi partikel yang tersuspensi atau terdispersi di dalam pendispersinya dia memiliki gaya tolak menolak tapi relatif kecil, sehingga menyebabkan dia cenderung untuk saling berikatan dan mendekat, menggumpal. Namun itu tadi karena gaya tolak menolak antar partikelnya kecil dan jauh lebih besar gaya tarik menariknya, sehingga dia tidak membutuhkan jarak yang dekat ya untuk saling berinteraksi antar partikel. Jadi penggumpalannya bisa terbentuk meskipun jaraknya agak renggang ya, cukup renggang untuk membuat satu flokulat yang renggang. Nah, karena renggangnya ini menyebabkan partikel yang mengendap dengan tipe flokulasi ini akan mengendap lebih cepat. Jadi laju sedimentasinya lebih cepat, tetapi karena ikatan antar partikelnya ini lemah karena jarak yang renggang antar partikel ketika dia saling berikatan, ini menyebabkan dia mudah untuk didispersikan kembali. Bedanya kalau tipe pengendapan deflokulasi ini sebaliknya ya, dia energi tolak menolak antar partikel
nya itu cukup tinggi ya, karena hal ini disebabkan karena potensial zeta yang terlalu tinggi ataupun yang terlalu kecil. Jadi seperti yang sudah dijelaskan ya sebelumnya, bahwa penambahan bahan elektrolit di dalam pembuatan suspensi itu harus pada tarafnya untuk memenuhi potensial zeta yang sesuai. Kalau dia terlalu tinggi atau terlalu kecil, nah itu yang bisa menyebabkan adanya gaya tolak menolak antar partikel yang tersuspensi, sehingga dia tidak akan mudah menggumpal. Namun ketika dia mengumpal, mengendap dan berkelompok, dia akan tersusun secara sempurna sehingga partikel-partikelnya akan tersusun rapi, di mana susunan yang terbentuk itu susunan yang tertutup, partikel kecil mengisi ruang antara partikel besar gitu. Jadi seperti bangunan yang kokoh, hingga akhirnya lama-lama partikel itu saling berinteraksi dengan jarak yang begitu dekat. Di bawah semakin tertekan oleh partikel yang di atas, sehingga lama-lama memadat dan membentuk massa yang kompak atau yang disebut dengan caking, dan ini sangat susah untuk kita redispersikan kembali. Karena itu zeta potensialnya tuh harus memenuhi supaya ada gaya tarik menarik antar partikel ya, tapi gaya tarik menariknya ini dapat karena afinitas yang tinggi, sehingga dia hanya membutuhkan jarak yang jauh pun mereka saling berinteraksi, sehingga dia mudah untuk didispersikan kembali. Karena itu biasanya sediaan suspensi yang diharapkan ya, tipe pengendapan yang diharapkan adalah tipe flokulasi, yaitu tipe pengendapan yang lebih cepat mengendap tapi volume sedimentasinya tinggi, karena adanya jarak antar partikel yang jauh menyebabkan interaksinya lebih lemah karena ada jarak yang renggang, sehingga ketika dia dikocok untuk diredispersikan kembali, dia bisa terdispersi kembali gitu ya. Jadi ini secara singkat ya perbedaan tipe deflokulasi dan flokulasi. Nah, jadi yang pertama, kalau deflokulasi, yang pertama partikel tersuspensinya dalam keadaan terpisah satu dengan yang lainnya, sementara flokulasi dia merupakan satu agregat. Jadi antar partikel tuh saling berinteraksi membentuk satu agregat, tapi agregat yang dalam kondisi bebas. Kemudian deflokulasi ini sedimentasinya lambat. Kenapa? Karena gaya tolak menolak antar partikelnya jauh lebih tinggi dibanding gaya tarik menariknya, sehingga dia agak lambat sedimentasinya. Kemudian masing-masing partikel tuh mengendap sendiri-sendiri, terpisah gitu ya, dengan ukuran yang minimal. Sementara yang flokulasi karena mereka saling berinteraksi membentuk suatu agregat, sehingga sedimentasinya lebih cepat, saling tarik menarik, partikel mengendap sebagai flok, yaitu satu kumpulan-kumpulan partikel. Jadi kalau yang deflokulasi itu sedimentasinya sendiri-sendiri ya, jadi partikelnya mengendap sendiri-sendiri. Kalau flokulasi partikelnya saling berinteraksi kemudian sama-sama mengendap membentuk satu flok atau kumpulan partikel. Ya, tentu deflokulasi ya itu tadi ya, sedimentasinya terjadi lebih lambat karena tidak ada interaksi antara partikelnya, sementara flokulasi itu sedimentasi terjadi lebih cepat. Kemudian deflokulasi, sedimentasinya akhirnya itu akan membentuk suatu cake atau agregat yang padat yang sukar untuk terdispersi, karena itu partikelnya dia mengendap sendiri-sendiri, tapi pada saat mengendap tuh dia akan tersusun rapi ya, tersusun rapi hingga akhirnya memadat satu sama lain. Sementara flokulasi sedimentasinya terbungkus bebas membentuk cake yang meskipun dia padat, keras, tapi dia mudah didispersikan kembali karena itu tadi ya, adanya agregat bebas yang terbentuk. Kemudian deflokulasi kalau awal pembuatannya ya itu lebih bagus
karena laju sedimentasinya lebih lambat sehingga dia membutuhkan waktu yang relatif lama dalam kondisi terdispersi, ya. Kemudian tapi itu tadi tantangannya, ketika dia sudah mengendap, ya dia akan membentuk caking yang susah untuk didispersikan kembali. Kalau yang flokulasi di awal tuh memang kurang menyenangkan, sedimentasi terjadi lebih cepat, jadi kelihatan ada pemisahan. Tapi ketika dia didispersikan, dia bisa terdispersi kembali, ya. Jadi di pekan lalu sudah saya perlihatkan bentuk gambar bagaimana area arsir untuk yang cairan jernih dan untuk partikel bagian yang ada partikel tersuspensinya, ya, yang membentuk sedimentasi. Nah, kalau yang flokulasi itu akan lebih cepat kelihatan pemisahan karena laju sedimentasinya terjadi lebih cepat. Tapi itu tadi, ketika dia didispersikan, dia akan lebih mudah untuk tersuspensi kembali. Nah, ini ya bedanya sistem pengendapan, tipe pengendapan flokulasi dan deflokulasi. Kalau flokulasi ini partikelnya ada interaksi. Ini ya, ada gaya tarik menarik antar partikel yang menyebabkan terbentuknya flokula atau agregat, tapi dengan kondisi renggang, yang kemudian lama-lama mereka akan saling mengendap, sama-sama saling mengendap karena pengaruh gaya gravitasi. Tapi akhirnya pengendapan yang terjadi itu dia jaraknya agak jauh, ya, agak renggang, ada jarak antar partikel satu dengan yang lainnya, sehingga ketika dia didispersikan akan bisa terdispersi kembali karena jarak antar partikel tadi itu bisa menjadi area permukaan yang bisa dilalui medium pendispersi untuk mengganggu endapan ini. Nah, kalau yang deflokulasi itu saling memisah. Jadi kalian bisa lihat nih garisnya putus-putus karena memang partikelnya tidak berinteraksi. Jadi mereka punya gaya tolak menolak karena zeta potensial yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah, ya. Nah, ini dia terbentuk gaya tolak menolak antar partikel sehingga tidak ada interaksi, makanya partikelnya berdiri sendiri-sendiri dan dia akan mengendap sendiri-sendiri, dan endapan yang terjadi itu dia akan tersusun rapi, ya, karena antar partikel ini kalian bisa lihat yang putus-putus ini ada rongga antar partikel, itu bisa diisi lagi oleh partikel yang lain sehingga terbentuklah gumpalan yang rapat, ya, dan akhirnya memadat karena yang di atas tuh semakin turun mengendap, yang di bawah semakin ditekan, akhirnya memadatlah membentuk cake, dan pada saat caking ini terbentuk itu akan susah untuk didispersikan kembali, ya. Jadi sebenarnya walaupun flokulasi ini lebih cepat mengendap, ini lebih dipilih, ya, atau lebih diutamakan tipe pengendapannya di dalam sediaan suspensi karena keuntungannya bahwa dia bisa didispersikan kembali, ya. Nah, seperti gambar ini juga kalian bisa lihat, ini kan yang sudah jernih, berarti tinggal mediumnya saja, tapi tidak ada lagi bagian terdispersinya karena sudah terjadi pengendapan. Nah, kalau flokula itu pengendapannya seperti ini, jadi volume endapannya lebih tinggi dan laju sedimentasinya lebih cepat. Kalau yang deflokulasi itu volume sedimentasinya rendah, ya, hingga membentuk caking. Ya, itu tadi, ya, dua tipe pengendapan yang mungkin terjadi di dalam pembuatan sediaan suspensi. Masing-masing kekurangan dan keuntungannya dari kedua tipe tadi. Nah, kemudian untuk membuat sediaan suspensi, komponen utamanya tentu saja seperti sediaan yang lain, ya, dia mengandung bahan aktif yang akan memberikan efek terapeutik. Umumnya bahan aktifnya ini punya kelarutan rendah di dalam air, karena itu dia tidak bisa dilarutkan, maka pilihannya adalah kita melakukan pembuatan sediaan cair dalam sistem yang terdispersi secara makromolekuler, ya. Nah, di mana bahan aktifnya itu akan terdispersi menjadi partikel-partikel terbagi halus,
yang kemudian akan tersebar di seluruh bagian pendispersinya. Kemudian umumnya kita membutuhkan ya menambahkan bahan pembasah atau wetting agent seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana pengaruh sudut kontak dalam pembuatan suspensi, karena kan bagaimana caranya kita mau membuat dia terdispersi di dalam medium kalau dia tidak bisa terbasahkan karena tingginya sudut kontak. Karena itu ditambahkan bahan pembasah untuk menurunkan sudut kontak untuk bahan aktif yang memang susah untuk terbasahkan. Kemudian tentu ditambahkan bahan pensuspensi atau disebut suspending agent yang fungsinya untuk menstabilkan suspensi secara fisika atau dalam hal ini mengganggu stabilitasnya secara termodinamika. Kemudian bahan pemflokulasi tujuannya untuk menghasilkan suspensi dengan tipe pengendapan flokulasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa tipe yang paling baik adalah tipe flokulasi yang walaupun dia cepat mengendap, dia akan mudah didispersikan kembali. Kemudian bahan pembawa berstruktur. Dan yang terakhir bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat sedan suspensi tergantung dari tujuannya. Kalau dia untuk oral maka perlu bahan pewarna, pengaroma ya sebagai perasa untuk meningkatkan aseptibilitas pasien. Atau kalau dia zat aktif dengan stabilitas pada pH tertentu maka ditambahkan buffer atau bahan pendapar untuk mempertahankan pH sediaannya. Atau kalau dia yang diharapkan punya tekanan osmotik tertentu, misalnya untuk suspensi yang akan diberikan dengan rute parenteral, itu diharapkan punya tekanan osmotik yang sama dengan cairan tubuh, maka ditambahkan bahan untuk memperbaiki tekanan osmotiknya ya, dan tentu bahan pengawet ya untuk menjaga stabilitasnya secara mikrobiologi. Nah, kita akan bahas beberapa bahan utama saja ya, bahan pembantu utama dalam pembuatan sedan suspensi, dalam hal ini untuk memenuhi stabilitasnya secara fisika. Yang pertama yaitu bahan pembasah, itu ya bahan yang menurunkan tegangan permukaan, di mana tegangan permukaan itu terbentuk dengan adanya udara yang ada di sekitar partikel yang nantinya akan didispersikan. Ia teradsorpsi pada permukaan partikelnya. Nanti partikelnya ini akan diturunkan tegangan antar mukanya dengan diturunkannya sudut kontak sehingga dia akan lebih mudah dibasahkan ya. Nah, bahan-bahan pembasah yang dibutuhkan bisa dari kelompok surfaktan seperti twin dan span di mana surfaktan ini berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan yang menyebabkan besarnya sudut kontak. Kemudian atau bisa dari poliol atau gula alkohol seperti gliserol, propilen glikol ya, yang bekerja menggantikan udara dan lemak yang teradsorpsi di permukaan partikel yang terdispersi. Karena gliserol, poliol ini baik itu gliserol maupun propilen glikol ini dia sifatnya higroskopis, dia sangat mudah menyerap air sehingga dia akan membantu melepaskan adsorpsi udara di sekeliling atau permukaan partikel. Kemudian atau dari polimer yang terbentuk dari monomer rantai panjang. Jadi polimer itu kan terdiri dari monomer yang kemudian berinteraksi membentuk rantai panjang. Nanti dia akan mampu melakukan pembasahan dengan mengganti adsorpsi partikel udara, mengganti adsorpsi udara di permukaan partikel dengan monomer rantai panjang tadi. Ya, seperti dari golongan CMC ya dan sebagainya. Kemudian selain bahan pembasah juga kita menggunakan bahan pensuspensi.
Ya, jadi atau suspending agent. Jadi ini bahan yang tujuannya untuk menstabilkan suspensi dengan meningkatkan viskositas, sehingga pun kalau terjadi pengendapan karena usaha partikel untuk memenuhi kestabilannya secara termodinamika, itu akan dihambat dengan adanya tahanan dari medium pendispersi karena tingginya viskositas, ya. Nah, bahan pensuspensi dengan peningkatan viskositas tuh bisa dari bahan alami atau bahan sintetik, ya. Kemudian ini saya jabarkan sedikit-sedikit ya beberapa bahan pensuspensi yang umum digunakan dari turunan polisakarida seperti akasia atau gom, kemudian dari tragakan dan natrium alginat. Umumnya ini terbentuk mucilago ya. Jadi dia meningkatkan viskositas dengan pembentukan mucilago yang terdispersi di dalam air, sehingga dia akan membantu peningkatan viskositas dan membantu meningkatkan tahanan pertemuan partikel yang terdispersi. Kemudian atau dari starch atau pati ya. Biasanya kalau pati itu dikombinasikan dengan karboksimetil selulosa yang bisa menghasilkan produk dengan viskositas yang tinggi. Kemudian santan gum atau gum santan ya. Ini juga salah satu polisakarida semisintesis. Ada beberapa kandungan natrium, kalsium, dan kaliumnya. Kalau natriumnya dalam bentuk garam ya. Ini bisa digunakan sebagai bahan pensuspensi. Kemudian povidon atau ini salah satu polisakarida yang larut dalam air dan etanol ya. Bisa sebagai suspending agent dengan konsentrasi di atas 5%. Kemudian atau bahan pensuspensi dari turunan derivat selulosa seperti metil selulosa dan hidroksietil selulosa. Ya, dimana metil selulosa ini konsentrasi yang umum digunakan di atas 1%. Kalau dia adalah peningkat kelarutan untuk menghasilkan larutan yang jernih. Ya, kalau yang dalam bentuk terdispersi dia konsentrasi 5-10%. Kemudian kalau hidroksietil selulosa dia memiliki aktivitas permukaan yang rendah ya. Jadi dia bukan mengganggu. Jadi bukan sebagai bahan pembasah yang mengganggu permukaan, tapi dia berfungsi sebagai peningkat viskositas dengan berperan sebagai suspending agent. Atau natrium karboksimetil selulosa atau NaCMC ya. Nah, ini biasanya disama dengan yang turunan polisakarida, dia dibuat mucilago. Kemudian untuk menghasilkan viskositas yang tinggi. Ya, kemudian yang dari alam bisa dari bentonit atau vigum. Ya, dari sintetik ya. Bisa dari bentonit atau vigum. Yang itu juga dia sebagai peningkat viskositas. Dan berikutnya adalah bahan pemflokulasi atau bahan pembentuk tipe suspensi flokulasi. Nah, ada 3 bahan utama yang bisa kita gunakan. Yang pertama bahan elektrolit untuk mencapai zeta potensial yang diharapkan. Kemudian atau surfaktan dan atau dari turunan polimer atau dari jenis polimer ya. Nah, yang untuk elektrolit ya itu tadi ya, kita menambahkan bahan elektrolit untuk membentuk flokulat karena adanya pengaruh elektrolit yang menghasilkan zeta potensial dalam suatu sistem ya. Nah, biasanya ya tentu saja bahan pemflokulasi yang digunakan adalah bahan-bahan yang memiliki muatan untuk bisa menghasilkan electric double layer yang bisa menghasilkan zeta potensial tertentu. Nah, saya tidak akan jelaskan lebih lanjut ya mengenai electric double layer dan bagaimana zeta potensial itu terbentuk. Harapannya bahwa kalian sudah pernah mempelajari di mata kuliah farmasi fisika. Untuk yang sudah lupa boleh baca lagi, diingat kembali materi farmasi fisikanya dan
atau bisa membaca di buku Martin mengenai electric double layer dan bagaimana zeta potensial itu terbentuk. Kemudian, nah, zeta potensial ini yang timbul ya antara daerah yang punya muatan ini karena adanya bahan aktif yang bermuatan. Jadi ini untuk bahan aktif yang memiliki muatan baik itu positif maupun negatif yang kemudian nanti membentuk beda potensial dengan daerah netral sehingga menghasilkan gaya tolak menolak antar partikel. Nah, kalau zat aktifnya positif ataupun dia negatif, ya muatannya ya, dia didispersikan ke dalam air, maka sistem dispersinya akan menghasilkan zeta potensial yang kemudian menyebabkan partikel-partikel dalam sistem itu saling tolak menolak membentuk satu sistem deflokulasi. Ya. Nah, karena itu dia bisa kita ubah menjadi dispersi terflokulasi dengan kita menambahkan elektrolit. Ya. Nah, elektrolit yang ditambahkan ini adalah elektrolit dengan muatan yang berlawanan dengan sistem. Jadi misalnya kalau kita zat aktifnya muatan yang positif, ya ditambahkan elektrolit dengan muatan yang negatif. Nah, konsentrasi bahan elektrolit itu harus tepat, ya, sehingga zeta potensialnya menjadi turun, kalau perlu sampai 0 ya. Nah, sehingga gaya tolak menolak antar partikel tadi itu karena tingginya zeta potensial atau rendahnya zeta potensial itu nanti akan menjadi hilang dan digantikan dengan gaya tarik menarik karena zeta potensial yang minim atau hampir 0 gitu ya. Nah, karena itu nanti akan membentuk tipe flokulasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, flokulasi ini terbentuk karena itu tadi ya, gaya tolak menolak yang tinggi karena zeta potensialnya itu diganggu dengan penambahan elektrolit untuk menghasilkan gaya tarik menarik antar partikel. Walaupun ya tetap ada gaya tolak menolak yang terbentuk di dalam sistem, tapi ya diminimalkan sehingga membentuklah agregat yang lebih longgar atau flokulasi. Nah, ketika dia membentuk pengendapan flokulasi, maka ketika dia dikocok, dia dapat terdispersi kembali karena jarak antar agregatnya itu lebih longgar. Nah, ini beberapa bahan yang bisa digunakan sebagai bahan elektrolit, yaitu aluminium klorid, kalsium klorid, kalsium klorida, kalsium dihidrogen fosfat atau dikalium hidrogen fosfat, atau bisa dibaca di beberapa bahan di buku eksipien yang bisa digunakan sebagai bahan elektrolit. Ya, kemarin saya sudah jelaskan ya, minggu lalu sudah dijelaskan bagaimana pengaruh zeta potensial terhadap sistem flokulasi yang terbentuk. Ya, jadi zeta potensial yang diharapkan itu ya yang mendekati 0 ini ya, sehingga pada saat inilah dia akan menghasilkan tipe flokulasi sehingga akan mudah menghindari terjadinya caking. Nah, selain itu kita bisa menambahkan bahan polimer. Polimer itu kalian bisa lihat pada gambar ya. Polimer itu merupakan salah satu bahan pemflokulasi karena dia punya percabangan monomer-monomer. Jadi kan polimer itu terdiri dari monomer-monomer yang kemudian berbentuk saling berikatan membentuk rantai panjang seperti ini nih gambarnya nih ya. Nah, di percabangan monomer ini nantinya akan mengikat partikel yang tersuspensi hingga mereka saling berinteraksi satu sama lain membentuk suatu aglomerat partikel ya, dimana ujung-ujung polimer ini tadi akan akan mengikat dengan melakukan adsorpsi partikel ya, sehingga dia akan menghasilkan aglomerat partikel. Nah, pada saat inilah dia akan membentuk agregat dan mengendap dengan agregat yang berjarak ini ya, partikel satu dengan yang lainnya dia berjarak sehingga dia bisa didispersikan kembali.
Kemudian bahan pemflokulasi yang lainnya adalah surfaktan. Nah, surfaktan ini fungsinya banyak ya. Dia bisa sebagai suspending agent, bisa sebagai wetting agent, atau bahan pembasah, juga bisa sebagai pemflokulasi tergantung dari konsentrasinya ya. Adapun mekanisme pembentukan sistem flokulasinya, karena dia dapat membentuk misel yang bisa membungkus partikel-partikel dalam misel tersebut ya, sehingga dia bisa menginteraksikan partikel dengan pembentukan agregat. Nah, kadang juga surfaktan ini dikombinasikan dengan polimer untuk dikombinasikan untuk membentuk sistem flokulasi yang lebih baik. Nah, selain itu bahan-bahan pembawa berstruktur ya. Nah, bahan pensuspensi ini sebenarnya ya ada dua jenis ya. Ada yang meningkatkan viskositas, ada yang sifatnya sebagai pembawa berstruktur. Nah, pembawa berstruktur ini bisa digunakan untuk melakukan tahanan terjadinya pengendapan pada sistem suspensi terdeflokulasi yang menyebabkan lambatnya pengendapan dan mencegah terjadinya caking dengan meningkatkan viskositas sistem. Jadi kalau misalnya nggak bisa banget gitu ya, tidak bisa banget menghasilkan tipe pengendapan flokulasi, maka ya tidak apa-apa sediaannya menjadi suspensi terdeflokulasi, tapi diharapkan ditambahkan bahan pembawa berstruktur untuk meningkatkan viskositas agar pengendapannya tidak serta-merta dapat terjadi begitu cepat sehingga menghasilkan caking ya. Nah, tapi kalau pada sistem terflokulasi, dia bisa menahan laju pembentukan flokulasi sehingga memberikan kesempatan konsumen atau pasien untuk melakukan penuangan obat. Pada saat penuangan tuh dia masih dalam kondisi dia terdispersi sehingga homogenitas dosis dapat terpenuhi. Kemudian kita masuk ke metode pembuatan. Oh ya, selain bahan-bahan tadi, itu bahan-bahan tambahan utamanya, bahan pensuspensi juga boleh ditambahkan bahan-bahan lain seperti pengawet, pengaroma, perasa, atau bahan buffer kalau dia dibutuhkan pada pH tertentu. Bahan-bahan yang bisa digunakan ya mirip dengan sediaan lainnya ya, nanti bisa dibaca kembali, bisa dilihat di sediaan larutan juga ada pengawet, kemudian atau bisa buka di buku-buku eksipien. Kemudian untuk pembuatan suspensi ada dua metode ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama metode dispersing atau pembentukan suspensi dengan pendispersian. Nah, caranya yang pertama, bahan yang susah dilarutkan itu dilarutkan dahulu dengan air sebelum dicampur dengan bahan-bahan yang akan kita suspensikan. Jadi yang bisa melarut dilarutkan, misalnya ada tambahan yang bagus kelarutannya dilarutkan aja dulu. Kemudian ditambahkan surfaktan sebagai wetting agent jika dibutuhkan, atau wetting agent yang lainnya, atau kalau dia tidak membutuhkan wetting agent karena sudut kontak tidak begitu tinggi, dia hanya karena kelarutannya rendah, maka bisa bisa juga tidak ditambahkan, tapi umumnya kita menggunakan wetting agent. Nah, wetting agent ini untuk menjamin pembasahan saat padat pada hidrofobik yang kurang seragam. Kemudian ditambahkan bahan pensuspensi ya. Nah, bahan pensuspensinya ini tergantung formulasinya ya, apakah dia bahan pensuspensi dari pembawa berstruktur atau yang meningkatkan viskositas ya. Kemudian lalu didispersikan ya. Kemudian yang paling penting bahwa harus diperhatikan saat padat yang akan didispersikan, itu pertimbangan yang paling penting dengan kita menghasilkan ukuran partikel yang lebih kecil ya. Nah, kemudian atau metode dengan pengendapan atau presipitasi. Nah, pengendapan ini bisa dengan pelarut organik, jadi obat-obatan yang tidak larut dalam air itu diendapkan dengan melarutkannya dalam pelarut organik yang bisa bercampur dengan air, baru ditambahkan
dicampurkan gitu ya dalam kondisi standar. Kemudian atau pengendapan yang dipengaruhi oleh perubahan pH dan medium. Jadi metodenya yang bisa digunakan ini untuk menghasilkan endapan karena adanya perubahan pH, tapi teknik ini hanya dapat diterapkan untuk zat aktif yang tergantung pada pH. Kemudian atau penguraian rangkap, ya ini pakai penguraian kimia sederhana yang tapi menghasilkan senyawa kimiawi yang tidak mempengaruhi efektabilitasnya. Nah, ini flowchart pembuatan suspensi. Jadi yang pertama itu kita kecilkan dulu ukuran partikelnya ya. Lalu didispersikan di dalam medium, ditambahkan bahan pembasah untuk menurunkan sudut kontak sehingga dia mudah terbasahkan dan masuk ke dalam bagian pendispersi. Kemudian pada saat itulah suspensi tipe deflokulasi akan terbentuk. Nah, kalau kita mau memperbaiki sistemnya dengan membentuk sistem flokulasi, kita tambahkan bahan pemflokulasi yang itu tadi yang sudah dijelaskan apakah dari polimer, surfaktan atau yang lainnya. Lalu membentuklah flokulasi ya, sistem suspensi yang terflokulasi. Tapi kalau dia tidak bisa banget gitu terbentuk flokulasi, maka ditambahkan bahan pembawa berstruktur untuk menghasilkan tipe deflokulasi tapi dengan pembungkus vesikel eksternal sehingga dia akan pun kalau harus mengendap tuh lama gitu kejadiannya, jadi akan lebih lama mengendap. Kemudian atau ditambahkan bahan pemflokulasi dengan kombinasi bahan vesikel luar seperti surfaktan untuk membentuk misel sehingga terbentuk suspensi yang terflokulasi di mana dia dilindungi misel di luarnya ya. Nah, ini ya secara garis besar bagaimana pembuatan suspensi dan sistem suspensi itu terbentuk. Nah, selanjutnya kita masuk ke evaluasi kestabilan suspensi. Nah, kan seperti yang sudah dijelaskan bahwa suspensi ini secara termodinamika dia tidak stabil, dan karena ketidakstabilannya ini dia berusaha mencapai kesetimbangannya menuju ke stabil, tapi tentu saja menghasilkan suspensi yang secara fisika dia tidak stabil atau rusak. Karena itu kita perlu melakukan evaluasi kestabilan suspensi sehingga kita bisa memperkirakan suspensi yang dihasilkan ini tetap stabil atau tidak. Dan tentu saja selain itu kita bisa melakukan pengujian stress condition untuk menentukan usia guna. Nah, evaluasi yang dilakukan pada sediaan suspensi baik itu produk antara ataupun produk ruahnya itu sama dengan beberapa pengujian sama dengan evaluasi pada sediaan larutan yang kemarin sudah dijelaskan, itu bisa di refresh kembali ya, seperti uji organoleptik, homogenitas, pH, viskositas dan aliran, bobot jenis, volume terpindahkan untuk produk. Jadi bisa kita ini ya, uji volume terpindahkan, uji kebocoran label, uji kecocokan label, uji kebocoran wadah, dan uji isi minimum. Ini beberapa pengujian yang sama dengan larutan, kalian bisa refresh kembali pengujiannya di materi larutan. Nah, ada beberapa pengujian tambahan khusus untuk suspensi yang karena dia adalah tipe pengendapan, dia adalah suatu sistem yang menghasilkan suatu pengendapan, maka salah satu beberapa pengujian khusus untuk sediaan suspensi itu harus diukur volume sedimentasinya, melihat laju sedimentasinya dan derajat flokulasinya, serta melakukan uji redispersi dan waktu redispersinya ketika dia dikocok kembali. Nah, ini yang akan saya bahas ya, beberapa pengujian tadi. Jadi yang pertama laju sedimentasi ini untuk melihat berapa besar kemampuan kecepatan pengendapan dari suatu partikel yang tersuspensi. Itu tadi kemarin sudah dijelaskan ya, dia berdasarkan hukum Stokes, pengaruh dari ukuran partikel, viskositas, dan gaya gravitasi tentunya.
Kemudian kerapatan fase terdispersi dan fase pendispersi partikelnya ringan, di mana kerapatan pembawa mengambang menjadi sulit untuk dia didistribusikan. Karena itu, diameter ukuran partikel semakin kecil nantinya akan meningkatkan kecepatan jatuhnya partikel yang mengendap. Selain itu juga penambahan viskositas itu mempengaruhi laju sedimentasi, ya. Kemudian volume sedimentasi. Volume sedimentasi ini untuk melihat berapa besarnya ukuran sedimentasi yang terbentuk. Nah, volume sedimentasi ini diuji dengan memasukkan sediaan yang dihasilkan ya ke dalam tabung sedimen yang berskala, kemudian dibiarkan tersimpan tanpa gangguan ya. Biasanya kita simpan maksimal hingga 4 minggu. Lalu sebelum disimpan, volume awal pengukuran itu dicatat sebagai volume awal atau VO, V0 ya. Kemudian setelah penyimpanan, setelah pendiaman selama maksimal 4 minggu, diamati volume air dengan melihat sedimentasi volumenya yang kemudian diukur sebagai VU, lalu dihitung volume sedimentasinya dengan cara membandingkan ya VU dibandingkan dengan V0, di mana F itu sama dengan 1 dinyatakan berada dalam keseimbangan yang baik, atau dalam hal ini membentuk tipe flokulasi karena antara volume air endapan dan volume awalnya itu nilainya sama, atau dalam hal ini tidak terjadi endapan yang berarti ya. Itu kalau dia sediaan yang baik ya, dia nilai F-nya adalah 1. Nah, tapi kalau nilai F-nya mendekati 1 juga tetap vlog ya. Karena volume akhirnya lebih besar dari volume awalnya, maka perlu juga ditambahkan zat tambahan yang lainnya. Kemudian mengukur derajat flokulasinya dengan membandingkan sedimentasi akhir yang dari flokulasi yang nilai F tadi ya, dibandingkan terhadap volume sedimentasi ketika dia terdeflokulasi. Harapannya bahwa derajat flokulasinya lebih tinggi sehingga menghasilkan tipe pengendapan flokulasi. Kemudian pengujian redispersi ini untuk melihat kemampuan saat terdispersinya itu bisa didispersikan kembali pada saat pengocokan, apalagi kalau memang dia tipe pengendapan flokulasi yang dihasilkan. Nah, caranya dilakukan secara manual di dalam tabung reaksi yang kemudian diputar dilakukan pemutaran 180 derajat dan dibalikkan ke posisi semula, jadi dibolak-balikkan gitu ya. Kemudian nanti dari situ formulasi yang dievaluasi itu ditentukan berdasarkan jumlah putaran yang diperlukan untuk dia terdispersi kembali ya. Nah, kemampuan redispersi baik bila suspensi telah terdispersi sempurna dan diberi nilai 100% kalau dalam sekali pembalikan botolnya saja suspensinya sudah terdispersi sempurna ya. Maka kalau dia tidak satu kali pembalikan dia belum terdispersi, dibalik lagi maka setiap perlakuan itu dikurangi 5% dari nilai 100%. Jadi kalau kita membalikkan sampai 4 kali, jadi ya dikurang 5 kali 4 berarti 20% ya. Berarti dia membutuhkan 4 kali pembalikan, maka nilai redispersinya ya 80%. Kemudian selain itu dilakukan pencatatan waktu, dikocok sedianya kemudian didiamkan hingga mengendap, lalu dilakukan pengocokan kembali. Dicatat waktunya kita butuh berapa lama melakukan pengocokan untuk menghasilkan redispersi yang baik. Waktu yang paling baik itu adalah maksimal 30 detik ya. Kasihan juga pasiennya kalau harus mengocok sampai beberapa menit untuk menghasilkan suspensi yang baik. Nah, selain itu kita melakukan evaluasi kimia dan biologi untuk melihat parameter untuk
melihat beberapa parameter kimiawi dan biologinya seperti keseragaman sediaan, apakah dia perlu diukur keberagaman bobot atau keseragaman kandungannya tergantung dari besarnya kadar, atau bisa dilihat pada kriteria tabel 2 yang sudah dijelaskan pada pengujian keseragaman sediaan dari Farmakope 6 di larutan kemarin ya. Itu boleh jadi acuan lagi. Kemudian dilakukan penetapan kadar untuk melihat kandungan kimiawinya ya. Nah, penetapan kadar metodenya ya sesuai dengan monografi zat aktif. Jadi kalau zat aktifnya zat A, maka lihat di Farmakope monografinya zat A itu penetapan kadarnya apa. Jadi itu ya tergantung dari monografi. Kemudian dilakukan identifikasi sama tergantung monografi. Kemudian dilakukan uji stabilitas untuk penentuan expired date. Ingat kita negaranya Indonesia itu zona 4B kalau menurut WHO, maka pengujiannya mengikuti zona 4B, kemudian dihitunglah T90-nya. Yaitu waktu yang dibutuhkan ketika kadar zat aktif tinggal 90% atau telah berkurang 10%. Bisa dilihat kembali penjelasan di larutan bagaimana melakukan uji stabilitas. Kemudian penetapan kapasitas penetralan asam kalau dia membutuhkan buffer untuk sediaan-sediaan suspensi antasida yang untuk lambung ya. Kemudian penetapan potensi antibiotik kalau suspensinya mengandung zat aktif antibiotik. Kemudian uji efektivitas pengawet ada di Farmakope 6 juga bisa dilihat. Kemudian uji batas mikroba. Ini tergantung dari monografinya ya, tapi khusus untuk suspensi antasida itu ada beberapa batas mikroba yang perlu dilihat. Kalian bisa baca di Farmakope. Jadi ini beberapa evaluasi kimiawi dan biologi yang kaitannya sama kadar dan beberapa pengotor dalam sediaan suspensi. Nah, kemudian yang terakhir ini contoh ya. Contoh formulasi dan evaluasi dari suspensi ciprofloxacin yang pernah dibuat oleh Samer J. Nadal dan teman-teman ya. Jadi bahan pensuspensinya menggunakan natural suspending agent atau bahan pensuspensi alami, yaitu pembentukan mucilago ini ya. Dia bikin 8 variasi konsentrasi, 8 variasi formula dengan variasi konsentrasi suspending agent yang mucilago itu tadi ya. Kemudian ada juga ini cefuroxim acetyl oral suspension. Jadi dia bikin suspensi oral. Di sini yang dikombinasikan adalah ini nih. Dia pakai foloxamer dan santan untuk bahan pensuspensinya. Kemudian ini pakai Grevia gum sebagai suspending agent dalam pembuatan ibuprofen. Nah, ini ya dia pakai GG. Jadi ada beberapa variasi, dilihat. Oh, ini adalah hasil volume sedimentasi dan waktu redispersinya yang diuji. Ya, itu beberapa contoh formulasi pembuatan sediaan suspensi. Nah, saya akan tambahkan tugas lagi untuk kalian, yaitu membuat review artikel seperti yang sudah kalian lakukan pada pembuatan sediaan larutan. Itu jadi kalian cari artikel untuk pembuatan sediaan suspensi. Untuk pengumpulan dan beberapa mekanisme pengerjaan tugasnya akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan Zoom nantinya ya. Oke. Jadi itu tadi penyampaian mengenai materi suspensi part 2, mudah-mudahan difahami. Untuk yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di forum chat ataupun di pertemuan Zoom berikutnya. Oke, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.